إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Pembahasan kita pada sesi yang terakhir ini masuk pada syarat la ilaha illallah yang ke-6. Syarat dari la ilaha illallah yang ke-6, hendaklah mengucapkan la ilaha illallah itu dengan penuh kejujuran yang menafikan kedustaan. Ini as-sidqu al-munafi lil kadzib. Jujur yang menafikan kedustaan. Apa definisi dari jujur? Definisi dari jujur di sini secara bahasa mutabaqatu syai'i lil waqi'i wal i'tiqad. Kesesuaian sesuatu itu dengan realita dan keyakinan. Sesuai yang diinformasikan itu dengan realita. Kalau yang diinformasikan itu perkara yang zahir, dan sesuai pula yang dikhabarkan itu dengan keyakinan yang ada dalam hati, yang diucapkan lisan sesuai dengan apa yang ada dalam hati, kalau itu terkait dengan perkara i'tiqad. Yang terkait dengan realita, misalnya si A berkata, si fulan adalah alumni Mesir. Maka dikatakan dia jujur kalau betul sesuai dengan realita misalnya. Atau si fulan tingginya 170 kalau sesuai dengan realita. Dan begitu pula ucapan lisan dikatakan jujur kalau sesuai dengan keyakinan yang ada dalam hatinya. Maka begitulah ucapan la ilaha illallah. Dia ucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah. Mestilah i'tiqad yang ada dalam qalbunya juga sesuai dengan lisannya, baru dikatakan itu jujur. I'tiqadnya juga meyakini hanya Allah lah yang berhak untuk diibadati. Karena itu boleh jadi seseorang secara zahirnya dia adalah muslim, tetapi di sisi Allah dia kafir. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Di sisi Allah dia kafir, di sisi manusia dia muslim. Dia pura-pura masuk Islam karena ingin menikahi wanita muslimah.
Maka dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal hatinya mengingkari itu. Dia masih yakin dengan keyakinan agamanya. Maka di sisi manusia dia muslim, tetapi di sisi Allah dia kafir. Jadi tidak sah di sisi Allah ucapan syahadatnya. Maka ucapan syahadat mestilah as-sidqu, jujur yang menafikan kedustaan. Apa itu dusta? Dusta adalah al-ikhbaru 'ani syai' khilafa ma huwa alaih. Mengkhabarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikat yang sebenarnya. Ini namanya dusta. Mengkhabarkan sesuatu yang berbeda dengan hakikat yang sebenarnya. Karena itu fala budda ayyaqula sidqan min qalbihi. Mesti orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini jujur dari lubuk hatinya. Yuwati'u qalbuhu lisanahu, sesuai hatinya dengan lisannya. Amma idza qalaha bilisanihi fi dhahir wa huwa kadhibu fil batin fa hadza munafiq. Jika dia hanya mengucapkan dengan lisannya, itu dalam hukum zahirnya, hanya dengan lisannya, padahal dia mendustakan itu dalam batinnya, maka inilah yang dinamakan dengan orang munafik. Perbuatannya nifak. Apa itu nifak? Izharul iman, izharul Islam, izharul khair. Menampakkan iman, Islam, kebaikan, akan tetapi ikhfaul kufri, menyembunyikan kekufuran, atau ibtanu syarr, menyembunyikan keburukan, kekufuran tadi. Hadza billah minan nifaq. Dalilnya surat Al-Munafiqun ayat pertama. Al-Munafiqun ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiqun." Itu ketika datang kepada engkau hai Muhammad orang-orang munafik. Qalu, mereka berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Nah, lihat ini ungkapan orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Betul-betul menggunakan kalimat-kalimat yang sangat meyakinkan. Orang munafik tidak mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah." Wahai Muhammad, engkau utusan Allah. Tidak. Tetapi dia mengatakan, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Ditakkid agar meyakinkan, kami mempersaksikan, sungguh, inna, ditakkid lagi dengan lam takkid, la Rasulullah, sungguh betul-betul engkau adalah utusan Allah. Karena itu lisannya orang munafik itu meyakinkan, ungkapannya menipu. Dia tidak hanya mengatakan anta Rasulullah, tidak, tetapi innaka, nashhadu innaka la Rasulullah. Akan tetapi Allah mengetahui rahasia hatinya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu wahai Muhammad engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Sesungguhnya Allah, dan Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu betul-betul para pendusta. Karena mereka mengucapkan persaksian dengan lisan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam qalbu mereka. Maka orang-orang munafik ini aman dia secara zahir, disikapi dia sebagai orang-orang muslim, mendapatkan hak-hak sebagaimana hak-hak seorang muslim pada zahirnya. Tetapi di sisi Allah dia adalah orang yang
kufur kepada Allah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mengetahui, maha mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Allah tahu. Tidak butuh sebenarnya adanya istilahnya kaedah-kaedah tertentu bagi Allah untuk menilai. Karena pada dasarnya Allah mengetahui. Namun Allah menetapkan aturannya sunnatullah, bahwa Allah membuat sebuah aturan yang dengan itu menjadi sebab digolongkanlah manusia ini kepada golongan yang jujur, ini golongan yang dusta. Maka Allah buatlah sebuah standar aturan untuk menguji hal itu. Jadi Allah menguji bukan karena Allah tidak tahu, tetapi itulah aturan Allah. Apa ujian yang dia merupakan ketetapan Allah agar diketahui mana yang jujur, mana yang dusta. Yani Allah beri ujian setiap orang yang mengklaim keimanan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ketiga, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja ketika dia mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Menunjukkan apa? Dalam aturan Allah, setiap klaim mesti ada ujiannya. Karena itu menjadi orang beriman mestilah sekaligus siap menjadi orang yang menerima ujian. Mesti itu. Kalau tidak siap menerima ujian, jangan masuk universitas. Jadi mustami aja. Akan tetapi tidak mendapatkan ijazah. Maka begitu. Kalau tidak mau diuji dalam makna yang disebut dalam ayat ini, tentu dia tidak menjadi orang muslim. Tapi kalau tidak mau jadi muslim itu tidak dapat apanya? Ijazahnya, yakni surga, balasannya yakni surga. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami telah beriman sedangkan dia belum diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa ya'lamannal kadzibin. Maka Allah mengetahui orang yang jujur di antara mereka, dan sungguh Allah juga mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi keimanan mesti diikuti dengan ujian. Terus paham kita. Karena orang yang tidak paham, dia akan mengatakan, saya dulu meninggalkan sholat, tidak peduli dengan agama ini. Tapi setelah saya mulai melakukan sholat, mulai kembali kepada agama, rizki saya semakin susah. Semakin sholat, saya semakin rajin, saya sudah semakin susah rizki saya. Jadi logika yang ingin dia sampaikan apa? Tidak usah sholat agar rizki melimpah. Padahal tidak seperti itu. Berarti itulah ujian untuk menguji kekokohannya. Betulkah tetap dia di atas perintah Allah? Dan para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mengkaitkan ayat ini, Al-Ankabut ini, dengan ayat terakhirnya. Jadi awal Al-Ankabut terkait dengan yang terakhir. Awalnya menjelaskan tentang
ujian yang harus dihadapi oleh seorang mukmin. Maka ayat terakhirnya adalah bagaimana kiat menjadi orang yang sukses di dalam menghadapi ujian itu. Apa bunyi ayat terakhirnya? Al-Ankabut awalnya terkait dengan akhir. Akhirnya apa? Tidak dituliskan di situ. Apa bunyi ayatnya? Walladzina jahadu fina. Iya. Hah? Pakai wa. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat tentang ujiannya disebutkan di awal, kiat sukses ujiannya disebutkan di akhir. Apa kiat suksesnya? Walladzina jahadu fina. Siapa yang mengerahkan kesungguhannya di jalan kami, itu mengerahkan seluruh daya upayanya di jalan kami bermujahadah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberi dia hidayah petunjuk menuju jalan-jalan kami. Karena itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan ketika menjelaskan ayat ini dalam kitab beliau Al-Fawaid, allaqa subhanah al-mujahadah al-hidayah bil mujahadah. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara hidayah dengan mujahadah dalam ayat ini. Mengkaitkan antara hidayah dengan mujahadah. Maka a'zamuhum hidayah a'zamuhum mujahadah. Orang yang paling besar bagian hidayah yang dia dapatkan, paling besar pula mujahadahnya. Nah, ini sunnatullah yang Allah tetapkan. Orang yang paling besar bagian hidayah yang dia dapatkan, maka adalah orang yang paling besar pula mujahadah yang dia keluarkan. Karena Allah Ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami beri dia hidayah menuju jalan-jalan kami. Gimana kau dapat hidayah? Tak ada mujahadah sedikit pun untuk ke majlis ilmu. Gimana dapat hidayah? Kok si fulan dapat hidayah? Seukuran mujahadah yang dia keluarkan. Semakin besar pengorbanan perjuangan mujahadah yang dia keluarkan, maka seukuran itulah hidayah yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau kita ingin mendapat bagian hidayah yang besar dari Allah, taufik dari Allah, berarti juga harus besar pula mujahadah yang kita keluarkan untuk itu. Maka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah diuji oleh Allah Ta'ala, maka harus dia kerahkan mujahadahnya untuk menghadapi ujian ini. Tentu diantaranya adalah dengan berusaha menuntut ilmu agama yang dengan itu adalah senjata baginya di dalam menghadapi ujian. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi." Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadati melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah akan haramkan neraka untuknya. Berarti dia tidak akan masuk ke dalam neraka kalau jujur dari hatinya. Dan tentu indikasi jujur itu adalah sesuai apa yang diucapkan oleh lisannya dengan apa yang dilakukan oleh perbuatannya dan dengan apa yang ada di dalam kolbunya. Saya tidak suka makan bakso, Pak. Rupanya dia makan bakso 2 piring. Mana tidak sesuai dengan perbuatannya. Berarti tidak jujur namanya.
Kalau dia betul-betul mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka jadilah ibadahnya hanya untuk Allah. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia mendatangi kuburan Sunan Kalijaga, kuburan Sunan Bonang dan meminta kepada penghuni kubur. Tapi katanya Allah saja. Dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, tapi dia menyembah selain Allah. Dia mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong, tapi dia minta tolong kepada dukun. Nah, jujurkah itu? Tak jujur itu namanya. Mesti ada kejujuran di dalam apa yang diucapkan. Kalau ya kita memproklamirkan iyyaka na'budu, itulah la ilaha illallah tadi, maka jangan ada satu ibadah pun yang kita palingkan untuk selain Allah. Kalau betul terbukti kejujuran kita berhak mendapatkan ini. Haramallahu 'alan nar. Allah haramkan api neraka atasnya. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi jujur. Dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi risalah yang dibawa oleh Nabi SAW tidak dia pelajari, tidak dia amalkan. Bahkan mungkin dia beramal dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia tidak jujur. Maka pelaku syirik tidak jujur terhadap asyhadu an la ilaha illallah. Dan pelaku bid'ah tidak jujur dengan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadilah syirik pembatal asyhadu an la ilaha illallah, dan jadilah bid'ah juga bisa puncaknya membatalkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mesti ada kejujuran di dalam apa yang diucapkan. Kemudian ada seorang Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dituliskan di hadisnya. Dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa saja yang Allah fardukan salat untukku. Salat apa saja yang Allah fardukan? Maka Nabi menjawab, "As-shalawatul khams." Salat yang 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an. Dan selain dari itu ada sesuatu yang tatawwu, yang sifatnya tidak wajib, sunnah. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni ma fardallahu alayya minas siyam. Apa saja puasa yang Allah bebankan atasku? Maka dijawab, syahr Ramadan. Puasa Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an. Selain dari itu adalah sesuatu yang tatawwu, sunat. Akhbirni bima fardallahu alayya minaz zakah. Apa saja yang Allah wajibkan zakat atasku? Maka Nabi pun mengkhabarkan kepadanya syariat Islam ini seterusnya. Maka apa kata orangnya? Walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Demi Allah yang telah memuliakan engkau, saya tidak akan menambah sesuatu yang sunnah sedikit pun, tapi saya juga tidak akan mengurangi apa yang Allah wajibkan kepada saya. Hanya yang wajib saja. Maka apa kata Nabi SAW kepada sahabat yang lain setelah orang ini pergi? Aflaha in sadaqa. Dia akan beruntung. Aflaha, dia mendapatkan al-falah, keberuntungan jika dia jujur. Tahukah makna al-beruntung di situ? Falah itu surga. Hayya 'alal falah. Apa tafsirnya? Mari menuju surga. Mari menuju surga. Keberuntungan yang dimaksud adalah surga. Aflaha in sadaqa. Atau dalam lafaz yang lain, dakhalal jannah in sadaqa. Dia akan masuk surga, dia akan beruntung jika dia jujur. Jika dia jujur. Ini betul-betul dia laksanakan yang fardu tersebut. Maka di sini terdapat faedah
seutama-utama perkara yang dibebankan kepada kita oleh Allah Ta'ala yang harus kita lakukan dari seluruh amal ibadah, maka yang wajib menduduki peringkat nomor 1. Berarti orang yang cerdas mengerahkan usaha perhatiannya kepada apa? Penunaian yang wajib dengan sebaik-baiknya. Namun masuklah talbis iblis. Ini talbis iblis, Pak. Tipu daya iblis yang tanpa sadar. Disemangatilah sebagian orang dengan perkara-perkara yang sunat. Syaitan tahu bapak nih semangat kalau puasa sunat nih, maka disemangati. Tapi puasa Ramadan langsung lemah dia. Disemangati dia dengan solat-solat sunat, sehingga solat tahajudlah dia separuh malam, subuh tidur, subuh lalai berjamaah. Ini tipu daya iblis. Mana yang lebih baik? Seseorang yang tidak solat malam 1 rakaat pun, lalu dia bangun subuh, dia pergi ke masjid, dia melakukan qobliyah subuh, pergi ke masjid. Atau orang yang mulai dari jam 10 malam sampai jam 4:30 solat tak berhenti-henti. Berapa rakaat tuh? Tak berhenti. Tapi jam 5:45 tidur. Bangun jam 5:30, walaupun masih sempat sholat, walaupun belum habis waktu subuh. Mana yang lebih baik? Lebih baik yang pertama tadi, yakni yang tidak melakukan sholat malam tetapi dia sholat subuh berjamaah. Ini termasuk tipu daya iblis, adalah menyemangati manusia dalam perkara yang sunat tetapi lalai dari perkara yang wajib. Mana yang lebih utama? Kita melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan dan kita berhenti berdagang jualan bakso. Berhenti kita karena ingin mendapatkan keutamaan. Tapi akhirnya istri kita makannya centang perenang kan. Gimana tuh mendudukkan itu? Dia berdosa. Karena seutama-utama 10 hari terakhir Ramadan, walaupun padanya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tak ada seorang ulama pun mengatakan itu wajib. Sepakat semuanya adalah sunnah. Sedangkan ini adalah wajib. Kafa bil mar'i isman man yudayya ma yaqut. Cukuplah dosa bagi seseorang menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri nafkah. Nabi SAW bersabda, cukup dosa bagi seseorang menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri nafkah. Maka di sini biarlah kita tidak sempat i'tikaf, misalnya i'tikaf Ramadan, tetapi kewajiban yang lain tetap tertunaikan. Namun kalau kita, yang asalnya kalau kita mau mengakali, maka menabunglah sebelum itu, agar tidak kita jatuh dalam penyia-nyiaan apa yang telah diwajibkan kepada kita. Kemudian poin yang ke-7, terakhir ya, al-mahabbatu laha wa li ahliha al-munafiyatu lil bughd, yakni mencintai kalimat la ilaha illallah ini dan kandungannya, dan mencintai orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini, kecintaan yang menafikan kebencian. Wal mualatu wal muadatu li ajliha,
lalu menegakkan cinta dan benci, kawan dan lawan, li ajliha, disebabkan kalimat ini. Nah, ini dia yang cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi ditegakkan cinta karena Allah, benci karena Allah itu berdasarkan keimanan. Karena kalimat inilah kita mencintai si A, dan karena kalimat inilah kita membenci si B. Bukan karena yang lain, tapi karena kalimat ini. Ukuran iman, tauhid, akidah itulah yang menjadi ukurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 54, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad, keluar dari agamanya di antara kalian. Allah mengatakan seperti itu di zaman Nabi SAW menurunkan ayat ini, maka di dalamnya terdapat isyarat bahwa akan terjadi adanya orang-orang yang murtad. Walaupun ketika turun ayat ini belum ada, tapi itu akan terjadi. Karena itu Allah katakan siapa saja yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan dalam kitab-kitab tafsir akan kita temukan yang dimaksud kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, mereka adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersamanya yang memerangi orang-orang murtad. Berarti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menegakkan cinta dan benci, permusuhan, persahabatan berdasarkan la ilaha illallah. Maka diperangilah orang-orang yang murtad tersebut, yang mereka adalah orang-orang yang telah membatalkan la ilaha illallahnya, diperangi. Makanya Allah memberikan kecintaan kepada mereka. Kalau ditanya misalnya bagaimana cara mendapatkan kecintaan Allah, umumnya yang terbayang bagi kita apa? Melaksanakan yang baik-baik. Kan dalam bentuk itu aja. Cara menjadi orang yang dicintai Allah, lakukanlah, perbanyaklah salat malam, zakatlah, sedekahlah, gini-ginilah, yang sifatnya amaliyah. Ternyata ayat ini mengkhabarkan kepada kita, memusuhi musuh-musuh Allah menjadi sebab Allah mencintai kita. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Memusuhi orang yang dimusuhi Allah, membenci orang yang dibenci Allah, menjadi sebab Allah memberikan kecintaan kepada kita. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Nah, ini ayat yang agung yang di dalamnya disebutkan ciri-ciri orang yang dicintai Allah tersebut. Apa kelanjutannya? Ada disebutkan dalam kelanjutannya, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Nah, ini ciri-ciri orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya, ini surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan
yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain daripada Allah. Itu dalam masalah kecintaan. Berarti ada namanya syirik, asyirk fil mahabbah. Syirik di dalam kecintaan. Betul, perbuatan zahirnya tidak ada. Tidak ada perbuatan zahir, tetapi bisa dengan hati saja seseorang jatuh dalam kesyirikan. Syirik dalam kecintaan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tokoh-tokoh tadi. Orang-orang yang dijadikan tandingan bagi Allah tadi. Apakah orang soleh, figur yang diidolakan dan seterusnya. Seperti mencintai Allah. Diletakkan kedudukannya seolah-olah cintanya kepada orang itu sebenarnya cintanya kepada Allah. Maka Allah, sebagaimana kita katakan kemarin, tidak boleh dijadikan nomor satu, tetapi dijadikan satu-satunya. Syirik dalam kecintaan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Maka agar kita tidak jatuh dalam syirik mahabbah ini, kapan seseorang dikatakan jatuh dalam syirik mahabbah? Kecintaan. Padahal kita mencintai anak istri kita, teman-teman kita, tanah air kita. Tapi kapan dikatakan seseorang jatuh dalam syirik mahabbah? Ya, sedikit lagi. Mencintai seorang sama mencintai Allah, bahkan bisa lebih cintanya pada orang daripada Allah. Ya, secara umum bisa seperti itu, tapi ukurannya yang dengan itu kita mendeteksi, ini mahabbah ini jatuh dalam syirik nih. Ya. Itu dia. Syirik dalam mahabbah ketika kecintaan itu melahirkan tazallul wal khudu' kepada yang dicintai. Karena hakikat ibadah itu adalah tazallul wal khudu', menghinakan diri, merendahkan diri. Oh, saya sangat cinta kepada orang tua saya. Bila saya cium kakinya, saya minum basuhan air kakinya. Ini masuk dalam bentuk tazallul wal khudu'. Karena ketahuilah rukuk dan sujud itu bentuk tazallul wal khudu', menghinakan diri, merendahkan diri. Setiap kecintaan yang melahirkan sikap merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan yang dicintai, maka itu adalah ibadah. Dan kalau itu diberikan kepada selain Allah, jadilah dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan itulah hakikat syirik. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang yang menghormati, mengagungkan penguasa ketika datang, lalu dia sembelihkan hewan, misalnya taruhlah ayam ataupun kambing, untuk mengagungkan orang yang datang itu, lalu dia teteskan darahnya, dan orang itu berjalan di atas tetesan darah itu demi mengagungkan, maka ini jatuh dalam syirik dan tidak boleh dimakan, tidak halal sembelihan itu. Kalau dalam bentuk apa? Mengagungkan selain daripada Allah, sampai dalam bentuk tazallul wal khudu'. Menyembelih itu bentuk merendahkan diri, menghinakan diri. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia menghinakan diri untuk selain Allah. Seperti apa? Itu rahasianya sebenarnya. Kenapa orang yang mempelajari ilmu-ilmu kebatinan itu ada syarat menyembelih ayam? Ada syarat menyembelih ayam untuk menghinakan diri kepada jin yang ditugaskan untuk melaksanakan isi dari sebuah mantra. Kalau orang belajar ilmu kebatinan itu dapat mantra apa? Mantra kebal, mantra pelet, mantra apa lagi? Macam mantra yang dia kuasai. Setiap mantra itu ada jinnya. Bisakah? Kamu ingin mantra kebal? Nah, ini saya catatkan. Berlakukah bagi orang? Tidak. Kalau hanya sekedar catatkan, hafal, tidak berlaku.
Tak bisa, kecuali orang itu telah melewati persyaratannya. Misalnya pakai kain kafan, pakai apalagi sembelihan ayam dan sebagainya. Baru mantra itu berlaku. Sebenarnya itu bentuk ketundukan kepada jin. Maka orang-orang dulu seperti disebutkan oleh siapa namanya? Ya, begini ungkapannya. Kanu idza ishtarau daran au istakhraju 'ainan zabahu zabihatan khaufan an tusibahumul jin. Orang-orang jahiliyah dulu jika ingin membangun rumah atau membeli rumah atau mengeluarkan air dari sumur, maksudnya membuat sumur, maka mereka menyembelih seekor hewan karena khawatir kalau jin penghuni tempat itu akan mendatangkan mudarat kepada mereka. Maka sebelum bangun rumah, hadarahi dulu tempat itu, baru bangun pondasi. Sebelum bangun menggali sumur, sembelihkan ayam dulu. Sebelum mulai bersilat, sembelihkan ayam dulu di lokasi silat itu. Itu semuanya bentuk persembahan kepada selain Allah. Bahaya Bapak Ibu kalau masalah syirik. Kemudian kelanjutan ayat ini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tadi telah kita sebutkan ukuran kecintaan yang membawa syirik apa? Lahir kehinaan, menghinakan diri, merendahkan diri kepada yang dicintai. Maka prinsip Ahlus Sunnah seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim dan ulama lainnya, mereka mengatakan Syekhul Islam habibuna, al-haqqu ahabbu ilaina. Syekhul Islam adalah orang yang kami cintai, akan tetapi kebenaran lebih kami cintai. Apa maksudnya? Kalau orang yang kami cintai ini melakukan kesalahan, menyelisih kebenaran, maka tetaplah kami salahkan dia dan tetaplah kebenaran yang lebih kami cintai, dan tidak kami ikuti dia di dalam kesalahannya. Ini prinsip yang benar. Berarti orang yang taklid buta kepada mazhab dan membenarkan seluruh apa yang ada di dalamnya walaupun dia tahu itu menyelisih dalil, ini bisa menyampaikan dia kepada bentuk ini, kepada bentuk menjadikan tandingan bagi Allah dalam kecintaan. Lihat buktinya ayat berikutnya, walaupun tidak ditulis itu. Ayat berikutnya apa? 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika itulah berlepas diri orang yang diikuti dari orang yang mengikuti. Maka semakin jelas kebenaran sisi penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud andadan, tandingan bagi Allah pada ayat 165 ini, yang dimaksud adalah tokoh-tokoh yang difigurkan, yang diidolakan, yang diikuti. Karena ayat 166-nya menunjukkan akan hal itu. Ketika orang yang diikuti berlepas diri di hari kiamat nanti dari orang yang mengikuti, tatkala telah tampak azab di mata mereka dan terputuslah hubungan di antara mereka. Dan yakinlah, pasti bohong orang yang mengatakan amalkan jelah Pak, kalau salah nanti saya nanggung dosanya. Tidak ada tuh, pasti bohong dia. Pasti dia nanti berlepas diri dari kita setelah nyata baginya azab. Lalu apa kata orang yang mengikuti ini pada ayat 167-nya? Wa qala alladzina taba'u, orang-orang yang bertaklid buta itu, yang mengikuti tokoh-tokohnya itu di dunia, yang sangat mencintainya, menjadikan tandingan dia bagi Allah, padahal dia sangat mencintainya. Apa katanya nanti di hari kiamat? Lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna.
seandainya kami memiliki kesempatan sekali lagi, maka niscaya kami yang akan berlepas diri darinya, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Maka jadilah itu penyesalan bagi mereka, karena ternyata habaib yang dia cintai akhirnya menjadi musuh yang sangat dia benci di hari kiamat nanti, disebabkan di dunia dia begitu mengikuti setiap huruf yang dia katakan dan menjadikan dia tandingan bagi Allah, bahkan sampai mungkin pada tingkat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Namun nanti menjadi musuh yang sangat dia benci. Seandainya dia berangan-angan, seandainya hidup di dunia sekali lagi, kami yang akan berlepas diri dari habaib ini, sebagaimana mereka hari ini berlepas diri dari kami. Maka kita akan mencintai kalimat la ilaha illallah, karena kecintaan itu merupakan inti dari ibadah, yakni lahirlah tazallul wal khudu' kepada Allah Ta'ala disebabkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang meninggalkan solat ini bukanlah hamba Allah. Karena kata lainnya, orang yang meninggalkan solat, dia adalah orang yang menolak untuk menghinakan diri kepada Allah. Maka mesti tersembunyi dalam hatinya kesombongan kepada Allah. Allah menuntut darinya untuk tunduk dan menghinakan diri, tapi dia menolak untuk tunduk kepada Allah. Kalau iblis satu kali sujud saja yang dia tolak, begitu kesudahannya. Ada orang yang 30 tahun tidak pernah sujud sekalipun. Kalau 5 kali sehari, berapa kali sujud itu? 1 rakaat 2 kali, 17 kali bagi kali 2. Setidak-tidaknya 34 kali sujud satu hari, kalau yang wajib saja. Kali 30 tahun, iblis sekali aja menolak. Itulah kesudahannya. Menunjukkan apa? Nah, dia dalam posisi yang sangat berbahaya. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang lain yang kita sebutkan juga di sini ya. Surah Al-Maidah ayat 51. Ini dalil, yakni al-muwalah wal mu'adah li ajlihi. Yakni cinta dan benci yang dibangun berdasarkan iman, berdasarkan la ilaha illallah. Siapa mengajarkan? Allah yang mengajarkan itu. Dalam surah Al-Maidah 51 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani orang yang kalian berikan walak kepadanya, kecintaan, loyalitas, pembelaan, dukungan dan seterusnya. Wa may tawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwalak kepada mereka di antara kalian, maka hukumnya adalah dia digolongkan kepada golongan mereka, bukan kepada golongan mukmin. Sehingga di sini sebagian ulama berdalil bahwa perkara walak yang salah ditempatkan, walak yang salah tempat, seharusnya kepada sesama mukmin dia berikan kepada musuh-musuh Allah. Ini perkara yang bisa membatalkan syahadat. Memberikan walak yang salah seharusnya kepada sesama akidah dan manhaj kita, malah diberikan kepada orang-orang kafir. Maka ini penyebab seseorang bisa batal keislamannya. Bahkan bentuk wala itu bisa dalam bentuk menolak untuk menyalahkan. Bentuk wala yang salah ya, kecintaan yang salah, ini menolak untuk menyalahkan pihak yang salah tadi. Nah, ini bentuk walak kepada mereka. Jadi bukan saja bentuk walak kepada orang kafir itu menyatakan dukungan terang-terangan kepada mereka, memuji agama mereka. Tidak.
bisa jadi bentuk wala kepada orang kafir, menolak untuk mengkafirkan mereka. Kalau yang memuji ajaran kafir kan jelas. Oh, ajaran Nasrani itu bagus, nah, jelas batilnya. Ajaran Hindu itu bagus, jelas batilnya. Ini dia tidak memuji, dia tidak memuji, tapi dia menolak untuk menyatakan salah. Maka ini berbahaya. Karena itu Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Nawaqidul Islam mengatakan, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Misalnya ada orang yang mengatakan, bahkan ini biasa di kalangan orang-orang sufi, saya tidak mau mengkafirkan Firaun. Saya tidak mau mengkafirkan Firaun. Saya tidak mau mengkafirkan Abu Lahab. Maka kafir dia. Kenapa? Allah telah mengkafirkan kok dia tidak mau. Berarti dia menolak dan mendustakan firman Allah Ta'ala. Allah menyatakan kafirnya iblis Firaun misalnya. Menyatakan kafirnya Nasara. Orang yang mengatakan Allah itu 3, kafir kata Allah. Dia tidak mau. Tidak mau menyatakan itu. Berarti dia mengingkari Al-Quran, dan sebab itulah dia pun dihukumi kafir. Dan begitu juga kan hukum Islam itu Pak, Al-Quran, As-Sunnah, di bawahnya apa? Ijma. Termasuk ijma. Karena itu Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalah. Tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan. Menunjukkan apa? Jika umat telah bersepakat, berarti itu benar tuh. Jika umat telah bersepakat, berarti itu hak, haram untuk diselisihi. Dan ketahuilah, telah ijma' para ulama untuk mengkafirkan Husain bin Mansur Al-Hallaj. Siapa dia? Sufi sesat zindik kafir yang hidup di sekitar abad ke-4 Hijriah, yang berkata, ma fi jubbati illa rabbun. Tidak ada yang dalam baju ini kecuali Allah. Dia memiliki paham wahdatul wujud, bersatu dia dengan Allah. Dikafirkan oleh 70 ulama dan ijma'. Lalu datanglah seorang doktor zindik hari ini, doktor filsafat Rozi, yang ingin merobek ijma' ini dan membela paham Husain bin Mansur Al-Hallaj. Bahkan orang zindik ini terang-terangan, doktor ini mengatakan, kalau seseorang menyembah Nabi Isa berdasarkan keyakinan bahwa manifestasi sifat-sifat Allah ada pada Nabi Isa, maka dia tidak akan dihisab, katanya. Paham kufur orang ini. Alhamdulillah di Malaysia dia dicekal. Di sini masih banyak penggemarnya. Ajarannya tidak lagi sesat, tapi kufur ajaran dia ini. Dan dia telah merobek ijma' ulama kafirnya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Tidak perlu dikagumi doktornya itu, tidak perlu dikagumi sedikit pun. Karena doktor, kalau dalam perkara yang buruk, yang menyimpang, maka tidak perlu untuk dikagumi. Oh, si fulan master ini, master apa? Master dalam minum-minum khamar. Dia yang paling banyak, mampu dia 10 botol nak mabuk dia masternya. Master apa itu tidak perlu dibanggakan. Kecuali master elektronika jadilah, master komputer jadilah. Dan lihat kecintaan orang-orang kepada tokoh-tokoh seperti ini, sampai sudah jelas kufur pun statement-statementnya masih saja banyak pengikutnya. Ini berbahaya.
di hari kiamat nanti akan berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan. Dalil-dalil yang lain mungkin bisa kita lihat terjemahan nanti di kitab-kitab terjemah Al-Quran ataupun tafsir. Ini semuanya ada dalil tentang dasar menegakkan wala wal bara di atas kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita tutup, nah silakan jika ada pertanyaan beberapa menit. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada kaidah Ustaz mengatakan bahwasanya maka orang yang meninggalkan sholat maka ia bukanlah hamba Allah, karena sholat adalah posisi di mana kita merendahkan diri dan menghinakan diri pada Allah. Nah, apakah ini juga bisa dijadikan rujukan atau dalil atau hujjah untuk ada sebagian ulama yang bilang bahwasanya ada orang yang meninggal sholat itu kafir. Tapi ada juga bilang ulama bilang belum, kita belum juga beberapa hujjah tentunya. Tapi, nah sekalian saya tanya, apakah hujah-hujah yang saya katakan bahwa seseorang itu memang tidak kafir, karena saya dengar ada cara menggampangkan mengkafirkan seorang bila belum ada hujah pada Ya. Dalam perkara takfir ada namanya mawani'ut takfir, penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan. Di antaranya dia jahil tentang hukum sesuatu itu, atau salah takwil, adanya syubhat. Jadi ada beberapa perkara, atau dia dalam kondisi ikrah, terpaksa kan, diancam di bawah tekanan. Namun ada namanya perkara ma yu'lamu bid-darurah, yang diketahui hukumnya secara pasti oleh siapa saja. Coba tanya anak TK, apa hukum sholat? Wajib. Maka terkait dengan kewajiban, penjelasan wajibnya hukum sholat, tidak perlu lagi penegakan hujah, karena itu perkara yang diketahui secara pasti oleh siapa saja. Karena yang ditegakkan hujah itu bagi perkara-perkara yang samar. Namun perkara yang diketahui oleh siapa saja, haramnya zina, haramnya khamar, haramnya riba, siapapun tahu, tidak perlu tegakkan hujah. Hujah telah tegak dengan sendirinya. Karena itu perkara yang diketahui oleh siapa saja. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, jelas dia kafir. Tidak ada khilaf di situ. Namun khilaf itu hanya pada sisi orang yang meninggalkan sholat, kadang tidak. Jadi orang meninggalkan sholat ini bentuknya kadang sholat, kadang tidak. Dan ada pula yang meninggalkan sholat secara total, tidak pernah sekalipun. Yang khilaf ulama itu yang mana? Meninggalkan sholat yang bagaimana? Yang kadang sholat, kadang tidak. Adapun yang total meninggalkan, di mana letak khilafnya? Total, tidak pernah sekalipun. Semuanya ditinggalkan. Ini tidak diragukan lagi, dia bukanlah seorang muslim. Coba lihat surat salah Taubah ayat 11. Kita lihat dulu. At-Taubah ayat 11. Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, maksudnya bertobat dari kesyirikan, kekufuran, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka berarti mereka adalah saudara kalian seagama. Syekh Utsaimin rahimahullah menjadikan ayat ini dasar pengkafiran para ulama terhadap orang yang meninggalkan sholat. Apa sisi hujahnya? Allah mensyaratkan adanya ukhuwah seagama itu, saudara seagama,
Seseorang dikatakan saudara seakidah, saudara seagama ketika memenuhi 3 syarat yang disebutkan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah. Tobat dari kesyirikan dan kekufuran, dia tinggalkan kekufuran. Tidak cukup meninggalkan saja, setelah itu dia tegakkan sholat, ditunaikan zakat. Sedangkan yang namanya syarat tidak boleh hilang satupun. Misalnya syarat sah sholat ada berapa? Ada 9 syarat sah sholat. Bersuci dari hadas besar dan kecil kan, berwuduk kan, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat kan. Kalau satu saja hilang misalnya, dia sudah berwuduk tapi sholatnya membelakangi kiblat, sahkah sholatnya? Tidak, karena ada syarat sah sholat yang lain yang tidak dia penuhi. Dia berwuduk, dia menghadap kiblat tapi tidak menutup aurat, sahkah sholatnya? Tidak. Satu saja hilang maka dikatakan tidak sah. Dibuka pendaftaran CPNS, syaratnya ijazah S1, IPK 3,5 kan gitu. Dipenuhilah syarat pendaftaran itu. Tapi yang didaftarkan ijazah SMA, kira-kira diterima enggak? Yang dibuka formasi S1. Tetapi yang dia masukkan ijazah SMA, maka tidak diterima karena syaratnya tidak cukup. Maka begitu seperti ini. Syarat seseorang dikatakan saudara semanhaj, seakidah, seagama, ini dia. Satu hilang, maka kita katakan dia bukan saudara seagama. Solatnya itu yang hilang, maka dia bukan saudara seagama. Kalau dia bukan ikhwanukum fiddin, berarti apa? Kalau dia bukan ikhwanukum fiddin, bukan saudara kalian seagama, berarti dia kafir dia. Ini dalil dari Syekh Utsaimin yang menjelaskan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Para ulama berdalil diantaranya dengan ayat ini. Namun sebagian ulama mengatakan pembahasan tentang khilaf para ulama kafir atau tidaknya orang yang meninggalkan salat sebenarnya itu hanyalah khilaf di dalam teori saja. Adapun di dalam realita di lapangan tidak mungkin itu ada, kata para ulama. Tidak mungkin itu ada. Apa? Tidak mungkin ada muslim yang tidak sholat. Tidak mungkin. Cuman secara teori dalam pembahasan ilmu dikatakan itu khilaf. Namun secara hakikinya tidak mungkin ada muslim yang tidak sholat. Kalaupun mau mengikuti mazhab Syafi'i, dipanggillah dia ke mahkamah syariah, dipaksa dia tobat sholat. Tidak juga panggil lagi. Yang ketiga apa? Tidak juga mau dipenggal lagi. Kira-kira ada tidak orang yang berkata begini, saya daripada sholat biarlah putus kepala saya? Hah? Ada tidak seperti itu? Kalau ada seperti itu, itulah menunjukkan kekufurannya. Dia lebih memilih dia dibunuh, dihukum penggal daripada sujud kepada Allah. Bayangkan itu. Maka tidak ada kemungkinan yang lain menunjukkan jatuhnya di dalam kekufuran. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, di sekolah tempat Anda mengajar diadakanlah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Masih ada OSIS di sekarang kan? Masih? Oh. Calonnya ada 3 pasang dan hanya 1 orang yang ikhwan, itu pun calon wakil ketua OSIS. Salah satu calon beragama Kristen. Sebagian guru mengarahkan guru yang lain dan peristiwa memilih calon yang kafir ini dengan alasan dia orang yang dapat bekerja keras. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya selaku salah satu guru yang ada di sana? Bagaimana hukumnya atas perkara yang saya paparkan tersebut?
ada kisah nyata ya, yang hadir di majelis Syekh bin Baz, seorang pengusaha lah. Dia bertanya kepada Syekh bin Baz bahwa saya membuka pendaftaran untuk perusahaan saya. Lalu mendaftarlah di situ siapa? Di antaranya orang Syiah. Orang Syiah. Dan dalam ujian ternyata nilai orang Syiah inilah yang tinggi. Nilainya yang tinggi. Maka apakah saya harus maksudnya menyembunyikan hasil nilainya, tidak menerimanya? Ketika bertanya ini, di dalam forum itu ada orang Syiah. Walaupun bukan dia yang mendaftar, ada orang Syiah di situ. Jawaban Syekh bin Baz ketika itu, wala yajrimannakum syana'anun ala qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Kemudian dalam kisah ini, setahun entah berapa tahun berikutnya, ternyata orang Syiah yang hadir dalam tanya jawab itu telah menjadi Ahlus Sunnah karena mendengarkan jawaban Syekh bin Baz tentang keadilan Ahlus Sunnah. Namun para ulama menggariskan dalam jabatan pemerintahan, dalam jabatan di pemerintahan, maka tidak boleh kita meletakkan orang Syiah seperti orang kafir pun di dalam jabatan pemerintahan, karena ini akan membuat dampak kepada kaum muslimin. Adapun dalam masalah yang skill sifatnya, dia memang ahlinya, misalnya perusahaan elektro misalnya kan, mengahlinya dia di situ, maka semata-mata perkara dunia saja bisa, selagi tidak tampak pada diri orang itu bahwa dia adalah orang kafir yang memerangi Islam, yang menampakkan atau ada usahanya untuk memusuhi Islam. Nah, karena dibedakan antara orang kafir yang memusuhi Islam dengan yang tidak memusuhi Islam. Dibedakan sikap keduanya. Tidak mutlak orang kafir. Orang kafir yang tidak memusuhi Islam, cuma dia kafir, maka tidak boleh pula kita menzoliminya seperti itu. Namun dalam wilayah wala wal bara ada pula nanti kadangkala kita lebih mengutamakan muslim, ketika misalnya memang muslim inilah yang juga memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan itu, namun tanpa menzolimi orang kafir. Karena ketika seseorang telah berusaha untuk ikut tes, lulus dengan usahanya, berarti apa kesimpulannya? Jabatan ini adalah hak dia, karena dialah yang dalam proses itu berhasil untuk mendapatkan haknya ini. Lalu apa misalnya kata pihak perusahaan? Betul Bapak nomor 1, seharusnya memang Bapak nih yang saya luluskan, tapi kalau Bapak tidak memberi uang saya 5 juta, maka Bapak tidak jadi. Terpaksalah orang ini memberi 5 juta. Berdosakah dia? Nah, gimana? Nah, ini taruhlah tes apa nih? Tes PNS atau tes apalah namanya, polisi, tentara. Udah sampai, udah tidak ada lagi tes, selesai, keluar nilai, dia lulus. Tetapi dia katakan, dia mengatakan kalau tidak diberi uang sekian, ini tidak jadi. Berdosa atau tidak? Nah, ya. Berarti kita dudukkan dulu definisi riswah itu apa? Definisi sogok itu apa?
Sogok itu adalah seseorang mendatangi satu pihak yang berwenang dan memberikan kepadanya uang ataupun hadiah dengan tujuan dia bisa mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Itu kuncinya. Dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Lalu kalau kita dizalimi hak kita dan tidak ada cara kecuali dengan itu, maka boleh kita memberi uang yang diminta tadi. Yang berdosa dia, bukan kita, dan itu tidak masuk dalam definisi sogok. Karena kita hanya ingin mendapatkan kembali hak kita. Contohnya begini. Di kampung-kampung itu kadang-kala rumah-rumah itu ada sertifikatnya, Pak. Tapi ada orang yang pintar diam-diam disertifikatkannya rumah kita. Keluar sertifikatnya. Lalu tiba-tiba kita sudah diadukan ke pengadilan. Tiba-tiba kita sudah diadukan ke pengadilan. Dan terancam lepas rumah itu dari kita, diambil orang. Banyak tuh kasus seperti itu. Tapi apa kata hakim yang meneliti permasalahan ini? Dia tahu, dicari data, betul seluruh rumah bapak nih, betul loh. Hakim tahu tuh. Lalu dia berkata kepada orang ini, kalau lelangmu bapak memberi sekian, kamu bandangkan kasus pak. Maka kalau dia beri, dia tidak berdosa, karena memang itu milik dia, hak dia. Yang berdosa siapa? Yang minta tadi. Kalau memang hak dia, kenapa tidak berikan saja? Kalau memang hak dia, kenapa tidak diberikan saja? Kenapa harus diminta apanya? Syaratnya. Dan itu tidak termasuk ke dalam sogok. Dan terkait dengan yang ditanyakan ini, maka kembali kepada itu penilaiannya. Kedudukan itu apakah memang hak bagi dia atau tidak? Kalau ternyata tidak ada proses yang dilewati, proses tes siapa yang layak jadi ketua OSIS kan? Tidak ada proses yang dilewati. Maka berarti siapapun bisa berhak kan gitu. Maka tentu lebih utama seorang muslim lah yang kita jagokan. Kan gitu. Akan tetapi kalau dia melewati sebuah proses yang masing-masing orang mengikuti itu, lalu orang kafir tadilah yang akhirnya yang berhak menduduki sekretaris perusahaan misalnya. Tapi itu bukan dalam negara ya. Dalam negara, karena jabatan negara beda lagi dengan jabatan di perusahaan. Maka tidak boleh kita menzalimi haknya. Kalau memang telah terbukti dengan usaha yang dia tempuh, dialah yang berhak sebagai tenaga ahli di bidang ini. Namun kalau dalam negara dengan catatan dia bukanlah jabatan strategis yang mempengaruhi, yang membahayakan negara Islam. Wallahu a'lam. Itu kaidah umumnya ya, kaidah umumnya. Cukup? Baik, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.